Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi ke channel saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari hasil penarikan akar kuadrat. Oke, tentukan akar kuadrat dari untuk yang pertama, akar kuadrat dari 529. Di sini saya ambil untuk bentuk ratusan. Kemudian yang kedua, akar kuadrat dari 1156. Di sini saya ambil untuk bentuk ribuan. Kemudian yang ketiga, akar kuadrat dari 7225. Di sini saya ambil juga untuk bentuk ribuan, akan tetapi nilai satuan di sini, nilai ujungnya saya ambil 5. Untuk soal keempat, di sini ada akar kuadrat dari 16.384. Di sini saya ambil untuk bentuk puluhan ribu. Nah, bagaimana cara menentukan hasil penarikan akar kuadrat? Ada dua hal yang harus kalian ketahui dan pahami. Untuk yang pertama, kalian harus tahu hasil dari bilangan kuadrat mulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, untuk hasil bilangan kuadrat mulai dari 0 sampai dengan 9 adalah sebagai berikut. Oke, bisa dilihat. Nah, maksud dari bilangan kuadrat, misalkan di sini saya ambil 0 kuadrat. Yang dimaksud dengan 0 kuadrat itu adalah 0 dikali 0. Jadi hasil 0 dikali 0 itu sama dengan 0. Begitu juga seterusnya sampai dengan 9 kuadrat. Nah, jadi 9 kuadrat itu artinya 9 dikali 9 itu sama dengan 81. Sekarang untuk kunci yang kedua, di sini saya menggunakan perbandingan antara sisa dengan hasil. Jadi kalau sisanya itu lebih besar atau sama dengan hasil, maka bilangan kuadrat yang dipilih itu adalah bilangan yang paling besar. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan sisa tersebut lebih kecil dari hasil, maka bilangan kuadrat yang dipilih itu adalah yang lebih kecil juga. Oke, kita langsung saja bagaimana penyelesaiannya. Jadi silakan tonton video berikut sampai dengan selesai ya. Penyelesaian soal pertama. Nah, di sini kita punya akar kuadrat dari 529. Nah, langkah pertama itu kita akan melompokkan bilangan ini, yang mana kita ambil dulu dua angka dari belakang atau dari kanan. Jadi bilangan tersebut adalah 29. Kemudian di sini kita kasih pembatas. Nah, untuk pembatasnya saya buatkan garis. Langkah selanjutnya kita lihat untuk angka yang terakhir. Nah, di sini ada 9. Kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya atau ujungnya itu 9, maka yang memenuhi itu adalah 3 kuadrat dengan 7 kuadrat kan? Maka di sini kita tulis, di sini kita tulis 3 dengan 7. Oke, langkah selanjutnya. Nah, ini kita misalkan dengan kelompok pertama, ini kelompok kedua. Langkah selanjutnya dalam penyelesaiannya itu adalah kita kerjakan dulu untuk kelompok yang pertama dengan cara kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya itu sama dengan atau mendekati 5. Maka bilangan kuadrat tersebut adalah 2 kuadrat atau 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita kurangkan, jadi 5 dikurang 4 itu sama dengan 1. Oke, kita tulis hasilnya, kita ambil dari 2. 2 ini kita tuliskan juga di sini. Jadi hasilnya itu adalah 2. Nah, sekarang perhatikan, kelompok pertama sudah kita kerjakan, kemudian bersisa kelompok yang kedua akan kita kerjakan. Nah, di tahap inilah kita bisa menggunakan kunci yang kedua, yang mana kuncinya itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita sudah bisa menentukan hasilnya, yaitu dengan cara kita bandingkan antara sisa dengan hasil. Jadi 1 ini disebut dengan sisa, 2 ini disebut dengan hasil. Sekarang kita lihat, 1 lebih kecil dari 2, berarti sisanya itu lebih kecil dari hasil kan?
maka bilangan kuadrat yang kita pilih juga harus lebih kecil. Jadi antara 3 dengan 7 yang lebih kecil itu adalah 3. Ingat ya, berarti di sini kita sudah bisa menentukan berapa hasilnya, yaitu 23. Akan tetapi di sini akan saya jelaskan semua langkah-langkahnya dari mana itu dapat 23 atau konsep penyelesaian kenapa dia 23. Oke, kita langsung saja. Berarti langkah selanjutnya kita turunkan yang 29. Oke, kita turunkan jadinya 129. Kemudian bentuk ini kita jumlahkan, 2 ditambah 2 itu adalah 4. Kemudian kita buatkan titik-titik dikali titik-titik sama dengan, karena di sini kelompok keduanya sudah kita turunkan dan menghasilkan ini jadinya, maka di sini pasti hasilnya itu juga 129. Ingat ya, kalau kelompok kedua ini sudah kita turunkan atau kelompok 2 angka terakhir itu sudah kita turunkan, maka hasil di sini itu pasti 129 atau sama dengan bilangan tersebut. Jadi di sini sudah saya buat langsung 129. Kemudian di sini kita akan mencari bilangan kuadrat atau 2 angka yang sama. Jadi sehingga 40-an berapa dikalikan berapa itu hasilnya 129. Nah, di sini ingat ya, ada 2 kemungkinan tadi yang memenuhi, yaitu 3 dengan 7. Kita bisa menentukan berapa bilangan kuadratnya dengan cara yang perbandingan antara sisa dengan hasil tadi. Yang mana di sini yang memenuhi itu adalah 3. Jadi di sini 43 dikali 3 sama dengan 129. Kemudian kita kurangkan, hasilnya itu sama dengan 0. Nah, ini 3-nya kita tulis. Jadi hasil penyelesaian untuk akar kuadrat dari 529 itu adalah 23. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada akar kuadrat dari 1156. Ingat, langkah pertama kita buatkan kelompok dari bilangan ini dengan cara mengambil 2 angka dari sebelah kanan atau 2 angka yang terakhir. Berarti di sini 56. Kemudian kita kasih batasan. Berarti di sini dia ada 2 kelompok juga. Misalkan kelompok pertama dengan kelompok kedua. Langkah selanjutnya kita lihat angka terakhir pada bilangan tersebut. Di sini ada 6. Kita cari bilangan kuadrat yang mana nilai akhirnya itu 6, yaitu yang memenuhi adalah 4 kuadrat dengan 6 kuadrat. Jadi di sini kita buat 4 dengan 6. Oke, langkah selanjutnya kita selesaikan untuk kelompok pertama. Jadi penyelesaiannya itu kita ambil kelompok pertama. Nah, di sini ada 11. Kita cari bilangan kuadrat yang mana hasilnya itu mendekati 11. Nah, yang memenuhi itu adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya kita kurangkan. Jadi 11 dikurang 9 itu adalah 2. Oke, kita tuliskan hasilnya. Kita ambil 3, tuliskan di sini 3. Nah, langkah selanjutnya kelompok pertama sudah kita kerjakan, berarti langkah berikutnya kita mau mengerjakan kelompok yang terakhir. Jadi di sini karena kelompok terakhir mau kita turunkan, maka di sini secara langsung kita sudah bisa menentukan hasilnya dengan cara menggunakan kunci yang kedua tadi, yaitu membandingkan antara sisa dengan hasil. Jadi 2 itu lebih kecil dari 3 kan, maka bilangan kuadrat yang kita ambil juga harus lebih kecil. Jadi antara 4 dengan 6 yang lebih kecil itu adalah 4. Sehingga hasil dari akar kuadrat ini adalah 34. Seperti biasa di sini akan saya jelaskan sesuai konsep penyelesaian sehingga kita menghasilkan sisa itu sama dengan 0 ya. Jadi langkah selanjutnya kita turunkan 2 angka yang terakhir jadinya 256. Kemudian ini kita jumlahkan, 3 ditambah 3 itu adalah 6, titik-titik dikali titik-titik. Ingat 6 itu didapatkan dari 3 ditambah 3. Sekarang karena di sini 2 angka terakhirnya sudah diturunkan sehingga menghasilkan 256, maka di sini hasilnya juga pasti 256. Dia sama dengan yang ini. Ya. Kemudian, nah untuk
bilangan kuadrat atau angka yang sama itu adalah tinggal kita pindahkan yang ini tadi, 4 yang sudah kita dapatkan tadi, jadi 4. Nah, kalau kita hitung 64 dikalikan 4 itu adalah 256. Sehingga hasilnya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita tulis hasilnya 4 ini ke sini. Jadi hasil untuk akar kuadrat dari 1156 itu adalah 34. Kita lanjut soal ketiga. Nah, di sini kita punya akar kuadrat dari 7225. Oke, sekarang perhatikan. Nah, langkah pertamanya juga sama, kita kelompokkan bilangan ini. Kita ambil dari dua angka yang terakhir atau dari sebelah kanan. Jadi di sini ada 25, kita kasih pembatas. Maka di sini juga ada dua kelompok. Oke, kelompok pertama, kelompok kedua. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Untuk angka terakhir pada bilangan ini yaitu 5. Maka di sini ingat, bilangan kuadrat yang menghasilkan 5 itu cuma ada satu, yaitu 5 kuadrat. Jadi hasil untuk ini nanti ujungnya itu pasti 5. Ingat ya, pasti 5. Karena bilangan kuadrat yang menghasilkan 5 itu cuma ada satu, yaitu 5 kuadrat. Oke, kita langsung saja. Di sini kita kerjakan dulu untuk kelompok pertama. Sama seperti sebelumnya, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya itu mendekati 72. Berarti yang memenuhi itu adalah 8 dikali 8, yaitu 64. Langkah selanjutnya kita kurangkan. Jadi 72 dikurang 64 itu adalah 8. Nah, di sini kita tulis hasilnya itu kita tuliskan di sini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menentukan hasilnya. Ini hasilnya itu pasti 85. Kenapa di 85? Walaupun tanpa kita cari sisanya itu 0, karena di sini 5. Berarti yang menghasilkan 5 itu cuma ada satu, yaitu 5 kuadrat. Maka hasil di sini adalah 5. Oke, berarti di sini akan saya jelaskan dari mana itu dapat 85-nya ya. Oke, sekarang kita turunkan 25-nya kita turunkan, maka jadinya 825. Kemudian 8 ditambah 8 itu adalah 16 titik-titik dikali titik-titik. Jadi 16 itu didapatkan dari 8 ditambah 8. Kemudian kita buat titik-titik dikali titik-titik. Nah, karena di sini dua angka terakhir sudah kita turunkan, maka hasil di sini itu adalah pasti 825. Saya tulis langsung. Kemudian di sini itu bilangan kuadrat atau angka yang sama itu yang memenuhi adalah pasti 5. Karena di sini yang menghasilkan ujungnya 5 itu hanya 5 kuadrat. Oke, jadi kalau kita hitung 165 dikali 5 itu hasilnya adalah 825. Nah, sama kan? Maka hasilnya itu 0. Oke, kita tulis hasil ini ke sini. Jadi hasilnya itu adalah 85. Lanjut ke soal yang keempat. Nah, untuk penyelesaian soal keempat, di sini kita punya akar kuadrat dari 16.384. Ini dalam bentuk puluhan ribu. Nah, caranya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, langkah pertama kita kelompokkan bilangan ini dengan cara kita mengambil dua angka dari sebelah kanan, kita kelompokkan. Ya, berarti 84 kita kasih pembatas, kemudian berikutnya ambil lagi dua angka yaitu 63, kita kasihkan pembatas di sini. Kemudian kita perhatikan angka yang terakhir pada bilangan ini yaitu 4. Kita cari bilangan kuadrat yang mana ujungnya itu menghasilkan 4. Maka yang memenuhi itu ada 2, yaitu 2 kuadrat dengan 8 kuadrat. Jadi kita buat di sini 2, di sini 8. Nah, langkah selanjutnya, jadi kita kerjakan untuk kelompok pertama dulu. Jadi kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya itu sama dengan 1. Jadi yang memenuhi itu adalah 1 dikali 1, yaitu 1. Kemudian kita kurangkan, 1 dikurang 1 itu adalah 0. Nah, langkah selanjutnya di sini ada kelompok kedua. Ada kelompok kedua, kita turunkan kelompok kedua 63. Nah,
di tahap ini kita tidak bisa menggunakan kunci yang kedua karena di sini kita belum menurunkan kelompok yang ketiga. Jadi di sini 63 itu bukan merupakan sisa ya. Oke, jadi kita tulis dulu hasilnya. Berarti di sini kita tulis hasilnya 1. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan 1 ditambah 1 itu adalah 2. Kemudian kita buat titik-titik dikali titik-titik sama dengan kita akan cari bilangan kuadrat atau angka yang sama yang mana nanti kalau kita kalikan hasilnya itu mendekati 63. Nah, di sini yang memenuhi itu adalah kalau kita ambil 1 berarti 21 dikali 1 itu masih kurang ya. Kalau kita ambil 22 dikali 2 berarti 44. Kalau kita ambil 23 dikali 3 itu 69 berarti sudah melebihi 63, maka tidak bisa kita ambil 3 di sini. Maka yang memenuhi itu adalah 2 dengan 2 sehingga 22 dikali 2 itu sama dengan 44. Kemudian kita kurangkan 63 dikurang 44 itu adalah 19. Kemudian kita tuliskan hasilnya, kita ambil 2 ini, kita tuliskan juga di sini. Oke, maka di sini kita punya hasilnya 12. Nah, sekarang perhatikan dan langkah selanjutnya kita akan mengerjakan kelompok yang ketiga. Coba perhatikan. Nah, kita akan mengerjakan kelompok yang ketiga kan? Maka di sini baru berlaku kunci yang kedua, yaitu membandingkan antara sisa dengan hasil. Berarti ini adalah sisanya dan ini adalah hasil. Jadi kita bandingkan. Ternyata di sini sisanya itu 19, maka 19 itu lebih besar dari 12 sehingga bilangan kuadrat yang kita ambil itu adalah kita lihat mana yang terbesar antara 2 dengan 8 yaitu 8. Maka di sini hasilnya itu 128 ya. Tapi di sini akan saya jelaskan dari mana bisa menghasilkan 128 itu dengan konsep penyelesaian. Jadi di sini kita turunkan 2 angka terakhir yaitu 84. Langkah selanjutnya 22 ditambahkan. 22 ditambah 2 itu adalah 24 titik-titik dikali titik-titik sama dengan, ingat kalau 2 angka terakhir sudah kita turunkan pasti di sini sama dengan bilangan yang di atas yaitu 1984. Kemudian untuk mengisi titik-titik ini atau 2 angka yang sama ini yaitu kita lihat bilangan kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 8. Jadi tulis saja di sini 8. Nah, kalau kita kalikan 248 dikali 8 itu adalah 1984 gitu. Nah, langkah selanjutnya kita kurangkan. Jadi hasilnya itu 0. Itulah jadi hasilnya kita ambil, kita tulis 8. Ya, jadi hasilnya itu sebenarnya dari sini 1, 2, 8 gitu. Sehingga hasil dari akar kuadrat 16.384 itu adalah 128. Mungkin di sini bagi kalian yang ingin mencoba untuk mengerjakan soal seperti tadi, di sini saya ada soalnya. Untuk yang pertama ada akar kuadrat dari 324, yang kedua ada akar kuadrat dari 2601, kemudian yang ketiga ada akar kuadrat dari 18.496. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kemudian, jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa juga klik tombol lonceng, biar kalian tidak ketinggalan info dari saya. Terima kasih.